Cek sound. Oke, hello Brovers. Ini adalah part kedua dari part sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton, silahkan tonton episode pertamanya dulu. Gue kayaknya pembukaannya gak usah repot-repot ya. Intinya ini adalah penjelasan dari episode 2 Daredevil Born Again. Ikuzo, welcome back to Clip on X. Kita diperlihatkan pidato pertama Wilson Fisk atau Kingpin sebagai wali kota New York yang baru. Ini agak membingungkan sebenarnya ya guys ya. Masa sudah pernah dapat catatan polisi gitu tapi masih bisa nyalon gitu. Aduh, saya jadi deja vu ini. Nah, di sini Kingpin berkata bahwa penindakan yang sangat-sangat tegas akan ditetapkan untuk para pelaku vigilante karena aksi vigilante akan dinilai sebagai tingkat kriminalitas tinggi juga. Itu sebabnya ia sudah menghimbau para warga untuk percayakan saja pada kepolisian dan sistem hukum yang berlaku. Aduh, ini template sekali ya guys ya, mirip sekali gitu ya. Dan tidak perlu merasa bergantung lagi lah intinya para warga ini kepada vigilante yang bertindak sok pahlawan katanya. Seperti pria dengan senapan dan armor tengkorak disebut gitu. Ada juga disebut sebagai pria berbaju laba-laba, sampai pria dengan setelan seperti layaknya iblis ya. Kalian semua tahu lah ya sebutan-sebutan vigilante yang gua sebutkan itu tadi, yang dari pidatonya Kingpin itu maksudnya siapa saja. Kalian udah pasti ngerti lah. Nah, disinilah titik abu-abu yang berusaha dirusak habis-habisan oleh pihak Wilson Fisk atau Kingpin. Karena vigilante ditindak tegas sekali, jadi nggak ada warga yang berani buat bertindak sesuatu jika terjadi aksi kriminalitas di depan mata mereka. Ya, giliran nelpon polisi orangnya keburu modar gitu kan. Jadi kayak serba salah gitu ya. Kalau misalkan jadi vigilantenya ditangkep, tapi kalau misalkan dia tidak nolong gitu ya, ya mungkin orang tersebut keburu modar gitu sebelum polisinya datang gitu. Atau kalau misalkan kita yang jadi korban kudu keluar duit dulu gitu kan ya, untuk mempercepat penyelidikan. Aduh, nah itu isi lop di kota New York tuh mungkin seperti itu. Di New York ya, di New York. Ini di New York, kita kan lagi ngomongin New York. Sampailah kita diperlihatkan sosok pria tampan yang berusaha membela seorang dari perundungan di stasiun. Jadi ada orang lain gitu ya, mau dirundung atau mau dikeroyok atau mau dibully gitu sama dua orang lain atau dua pria lain gitu. Terus dilerai sama orang ini gitu ya, dan berusaha untuk diprotek atau dilindungi nih si korbannya ini. Akan tetapi saat melakukan perlawanan balik dan tanpa sengaja membunuh salah satu perundung, justru perundung satunya lagi siap untuk menjadikan dia tersangka karena ternyata perundungnya atau pembulinya adalah isi lop guys. Aduh, inilah titik abu-abu yang dimaksud oleh Kingpin gitu, yang berusaha untuk dirusak oleh Kingpin. Ini titik abu-abunya tuh di sini. Isi lobnya yang korup guys. Dengan vigilante ditindak tegas, kriminalitas dibiarkan, ini bakalan memperlancar bisnisnya Wilson Fisk di belakang layar. Aduh. Nah, di sini kita diperlihatkan Bebe Urich yang kembali interview Citizen New York terkait dengan keputusan Wilson Fisk ini. Akan tetapi ironis banget ternyata cuy, karena ternyata udah banyak banget yang kemakan omongannya Wilson Fisk. Warga udah gak peduli lagi dengan sekitar mereka yang dirundung atau dijadikan korban kriminalitas gitu ya. Karena jika melawan ya mereka malah jadi tersangka gitu. Tapi jika tidak melawan atau tidak membantu, ya jadi aman karena ya mereka nggak jadi tersangka karena kan mereka nggak melakukan aksi vigilante. Agak nyelekit faktanya, tapi sebenarnya ini maknanya dalam gitu ya buat nyentil banyak aspek di real life gitu ya guys. Ya, aduh. Oke, ganti topik. Jadi pagi harinya itu akhirnya Matt itu mendatangi kantor polisi untuk menemui kliennya. Dan ternyata kliennya itu adalah pria yang jadi dikambing hitamkan oleh isi lop tadi malam itu yang sebelumnya gue ceritakan itu ya. Dimana Matt sebelumnya mendengar bahwa pria ini dipaksa oleh isi lop untuk membuat pengakuan pembunuhan yang padahal tidak dia lakukan sama sekali. Emang isi lopnya aja agak bego gitu kan ya, udah mah tahu ada kereta gitu.
malah ngelawan, kegeleng. Anyway, pria ini bernama Hector. Nah, si Hector ini ceritalah ke Matt kalau dia tuh sebenarnya difitnah. Dia nggak sama sekali punya niatan untuk ngebunuh gitu, karena ya orang si polisinya teh nggak lompat terus kelindes kereta kayak tuh. Jadi ya udah emang iris wadidis gitu ya. Dia nggak nyentuh polisi tersebut sama sekali gitu. Dan di sini jelas Matt kan punya indera pendengaran hebat ya. Jadi dia bisa tahu mana orang bohong, mana enggak. Dan di sini Matt tahu kalau Hector tuh nggak bohong soal pernyataan ini gitu ya. Akan tetapi tetap masih ada yang ditutupi oleh Hector karena mungkin sempat dapat ancaman juga dari pihak Isilop. Nah, tapi gue juga nggak bisa nganggep bahwa apa yang dilakukan Wilson Fisk itu 100% salah. Karena sekali lagi dia memang jadi baik, tapi tidak sepenuhnya baik juga gitu. Jadi makanya nih abu-abu banget gitu, sangat terselubung sekali. Contoh sekarang dia lagi kena macet nih gara-gara ada kerusakan jalan yang belum dibenerin pihak teknisi karena belum dapat perizinan birokrasi. Karena si Wilson Fisk ini sudah mendapat jabatan atau privilege sebagai wali kota, ya udah dia turun ke lokasi langsung minta dikerjain sekarang juga dan nganggep aja itu sebagai perizinan birokrasi. Jadi ya nggak macet gitu ya. Dan ini namanya belusukan kerja nyata gitu ya guys ya. Dan ya supaya banyak kamera aja gitu biar nganggep dia sosok yang baik kerja gitu ya. Bukannya gitulah. Di sisi lain Matt kena semprot di sini cuy sama Kirsten. Dan ya yang dimaksud Kirsten ini tuh adalah si Matt ini selalu ngambil kasus-kasus yang kayak memungkinkan Matt untuk kalah telak gitu ya. Tapi Matt di sini batu gitu ya. Dan di sini Kirsten itu minta ke Matt buat realistis, buat nanganin kasus dan gak membawa dampak besar yang buruk ke firma mereka. Itulah intinya. Jelas kasus yang diambil Matt ini berasa kayak melawan pemerintahan gitu, khususnya Isilop ya. Namun Matt gak peduli karena dia tahu si Hector ini emang gak bohong gitu. Namun dia tetap minta Cherry buat selidikin keluarganya Hector serta cari saksi pada kejadian malam tersebut. Karena kan Hector bilangnya dia cuma nolong orang yang dirundung. Nah, orang tersebut harus dicari dong, otomatis korbannya tuh harus dicari sebagai saksi gitu di persidangan nanti. Nah, singkat cerita, sidang pertama dimulai. Baru banget dibuka. Matt dan Hector langsung dibungkam karena sepertinya sistem hukumnya pun udah banyak dirubah peraturannya. Aduh. Ya, intinya gitulah. Terlebih lagi lawannya si Matt ini ternyata seorang pengacara yang pengacaranya tuh memang pengacara bayaran pemerintah gitu, bernama Benjamin Hochberg. Ini relate banget gitu ya rasanya tuh. Tapi ya memang kejadiannya seperti ini guys. Kalian bisa tonton sendiri lah. Di sisi lain, Bebe Urich datang menemui Wilson Fisk untuk interview secara langsung terkait dengan pro kontranya menjadi wali kota New York. Yang ternyata Ben Urich ini merupakan pamannya si Bebe Urich ini. Jelas di sini agak canggung ya, karena kan sebenarnya yang membunuh Ben Urich ini adalah Wilson Fisk dulu. Tapi sepertinya Bebe Urich ini nggak tahu ya. Dan di sini Bebe Urich juga bilang soal Fisk sepertinya butuh dukungan dari Gallo yang merupakan komisaris dari pihak kepolisian. Karena walaupun begitu masih banyak kok polisi yang jujur, baik. Contohnya ya Gallo ini yang sangat tidak menyukai sosok Wilson Fisk akibat seluruh track record kriminalnya. Jadi intinya buat kalian yang nggak tahu, di sini juga tetap disorot gitu ya bahwa ya polisi baik, polisi jujur, polisi yang amanah itu tetap ada kok gitu ya. Dan sekarang nama Isilop ini tuh lagi dirusak aja gitu gara-gara ada oknum-oknum yang agak-agak gitu ya. Gue gak bisa ngomong banyak gitu, tapi intinya seperti itu. Kita pun diperlihatkan Heather yang pacarnya Matt itu yang baru yang kemarin diajak dating gitu ya. Dimana dia sedang mengadakan fan meeting untuk buku terbarunya. Di sini ada dua pria yang menurut gue cukup mencurigakan ya. Yang pertama masih muda banget, itu kayak umur 20-an gitu. Yang dimana dia ini ngomong kalau dia itu butuh banget bantuan Heather secara psikologis ya, dan mau konsultasi tatap muka. Sedangkan satu lagi pria bernama Buck Cashman atau Buck biasa disebutnya, yang merupakan salah satu antek-anteknya si Wilson Fisk guys.
Di saat yang bersamaan, ternyata Wilson Fisk ini datang ke acara pemakaman yang dihadirin oleh Gallo, sosok komisaris yang dimaksud BB Yurik tadi. Namun di sini Gallo sangat membenci Wilson Fisk karena track recordnya yang luar biasa kriminal dan sekarang malah jadi wali kota. Ini tuh ironi banget gitu ya cuy. Udah dapat segudang catatan polisi aja masih bisa mencalonkan diri sebagai wakil rakyat ya guys ya. Tentu Gallo di sini tidak akan pernah mendukung Wilson Fisk karena ya seperti yang dibilang tadi ya, Gallo ini sangat punya prinsip yang kuat gitu cuy. Di saat yang bersamaan, Kirsten dan Cherry datang ke rumahnya Hector buat interview istrinya Hector yang bernama Soledad. Nah di sini Soledad ini tentu percaya kalau Hector ini bukanlah seorang kriminal. Doi itu emang sifatnya bahkan family man banget lah. Dan ya pokoknya cinta keluarga banget gitu loh ya. Nah di sini Soledad pun menjelaskan kalau Hector sebenarnya punya semacam kostum gitu di bawah ranjangnya. Waktu dibuka sama Cherry ternyata Hector seorang vigilante bernama White Tiger. Setelah makan malam bersama si Heather, Matt langsung datang ke penjara buat nemuin Hector karena ternyata Hector merupakan sosok vigilante dengan nama White Tiger tadi. Alasan utama Hector jadi vigilante kurang lebih sebenarnya sama seperti Matt. Dia nggak tahan dengan kriminalitas yang dilakukan oleh warga New York. Harus ada yang nyentil mereka sehingga bisa diadili walaupun tidak melalui jalur hukum. Apalagi saat ini Daredevil itu sudah tidak pernah muncul lagi. Kriminalitas makin tinggi dan harus ada yang bisa ngehandle ini selain Daredevil dan juga Spider-Man. Yang aing bingung di sini, seharusnya sebenarnya disorot nggak sih Spider-Man tuh walaupun cuman sekelebatan doang gitu ya. Seharusnya kan disorot ya karena kan ya Spider-Man itu kan gue nggak tahu ya itu termasuk vigilante nggak ya. Kalau menurut gue sih kayaknya termasuk vigilante ya walaupun dia kelihatan heroik gitu ya. Karena kan tetap mengambil tindakan sendiri gitu. Walaupun ya prinsipnya sama tidak membunuh lawannya gitu. Tapi kalian bisa simpulkan sendiri. Kalau menurut gue sih mungkin kalau secara hukum tetap dianggap vigilante. Tapi kalau misalkan secara fan gitu ya atau secara penulisan karakter sebenarnya dia digambarkan sebagai hero ya nggak sih? Kurang lebih seperti itu. Cuman kalian bisa jawab di kolom komentar, koreksi gue kalau salah. Keesokan harinya Gallo sendiri ternyata memutuskan buat mengundurkan diri dari komisaris kepolisian karena nggak mau ikut kotor tangannya oleh kegiatan kriminal dari Wilson Fisk atau Kingpin. Akan tetapi ternyata Wilson Fisk mengancam soal keluarga Gallo yang udah diincer sama Buck jika Gallo tetap ingin mengundurkan diri. Alhasil akhirnya Gallo dengan terpaksa tidak jadi mengundurkan diri akibat ancaman tersebut. Kemudian berlanjut pada perdebatannya si Matt soal status si Hector sebagai tersangka ternyata emang sengaja dijebak. Karena dia ternyata seorang vigilante. Jadi ya secara tidak langsung sebenarnya ini memang sudah disetting gitu atau sudah diset up supaya Hector ini tuh ke-trigger untuk nolong orang tersebut. Dan akhirnya ya orang tersebut ada korban dan Hector bisa dikambing hitamkan. Karena sebenarnya si isi lop ini mungkin sudah pada tahu kalau Hector ini adalah vigilante dan satu-satunya cara untuk menyingkirkannya adalah dengan cara memanipulasi meja hijau seperti layaknya yang kita tonton sekarang ini. Dan tentunya ini udah sangat-sangat standar ganda sekali ya yang sudah dirancang dari jauh-jauh hari supaya vigilante dibasmi sampai hilang oleh Kingpin sedangkan kriminalitas dibiarkan, bahkan beberapa dari mereka pelakunya adalah isi lop atau antek-antek si Wilson Fisk atau Kingpin. Sore harinya Matt sadar bahwa penyelidikan Cherry susah untuk dilakukan karena tidak bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Mau tidak mau akhirnya Matt yang menyelidiki sendiri dengan cara membuntuti salah satu isi lop yang jadi tersangka. Di saat yang bersamaan ternyata Buck sengaja mendatangi Kirsten karena perintah dari Wilson Fisk yang ingin konsultasi psikis bersama istrinya yaitu Vanessa. Di sini baru deh kita dijelasin sebenarnya point of view dari si Wilson Fisk. Kita kan taunya pokoknya Wilson Fisk ini tiba-tiba nggak peduli gitu ya sama Vanessa padahal dia udah keluar penjara dari lama gitu. Tapi ya kita semua tahu ya urusan si Kingpin ini atau si Wilson Fisk ini ada banyak. Entah itu ada urusan dengan Hawkeye, lalu ada urusan dengan Echo dan seperti apa urusan-urusan dia yang lainnya terkait dengan dunia kriminalitas yang sudah dia bangun sejak lama gitulah ya. Dan itulah alasan kenapa dia nggak langsung datang ke Vanessa. Dia ada problem di situ dan itu hal yang nggak diketahui oleh Vanessa sepertinya.
Nah di saat yang bersamaan Matt akhirnya dapat menguping isi lop itu yang ternyata mereka berniat untuk membunuh saksi heroik yang dilakukan oleh si Hector waktu di stasiun. Ia pun meminta Cherry buat standby dekat lokasi apartemen saksi tersebut. Sedangkan Matt akan mencoba untuk membuat si saksinya ini tuh percaya dan mau ikut Cherry, lalu tugas Matt di sini mengulur waktu sebisa mungkin. Gelo, menikmati sih bro yang satu ini ya guys ya. Sepertinya ini kalau dilihat dari ekspresinya gitu ya, kalau misalkan gue jadi pakar ekspresi TikTok gitu ya, ini dari banget-bangetnya sih udah bukan Matt Murdock lagi ya. Dari banget-bangetnya sih ini udah comeback gitu ya, jadi Daredevil gitu ya. Sudah lama dia tidak beradu adrenalin seperti ini gitu ya, dan akhirnya meledak gitu boy. Oke, yang kita dapat di sini Hector adalah White Tiger, sosok vigilante asli Marvel, tapi sepertinya tidak lanjut ya karena aktor pemerannya meninggal dunia setelah syuting Born Again ini. Atau mungkin bisa saja di recast gimana Om Kevin aja nanti. Berikutnya ada sosok pria misterius yang kuat diduga dia adalah Muse, sosok apa ya, bisa dibilang villain brutal gitu ya, yang sangat-sangat brutal sekali, bahkan tidak bisa gue kasih tahu banyak. Biar kalian ngikutin nanti di hari Rabu depan gitu ya, episode 3-nya bakal rilis. Jangan lupa stay tune di channel Clip on X, aktifkan juga loncengnya, and I'll come see you next time.